Halo Sobat Ganesha, bertemu lagi nih sama kita di podcast Tersua, tempat seru untuk cerita bersama HMP Ganesha. Oke teman-teman, selamat datang di podcast Pancasila Era Gen Z, dari sejarah hingga ke realita kehidupan. Jadi di sini kita bakal ngobrol santai tentang Pancasila yang nggak cuma sebagai teks di buku pelajaran, tapi juga sebagai panduan hidup yang relevan banget buat kita di kehidupan yang modern ini. Cocok banget ya, mengingat bulan ini juga ternyata bulan kelahiran Pancasila. Tapi nggak abdol nih kalau kita belum kenalan. Wah iya juga ya. Oke, kenalin, aku Irfan dan partnerku. Oke, aku Afrizal, angkatan 24. Kita berdua yang akan menemani Sobat Ganesha di podcast Tersua kali ini. Dan tentunya kita kedatangan tamu spesial di episode kali ini. Siapa dia? Oke, langsung saja kita sambut Kak Dia dan Kak Aulia, mahasiswi program studi pendidikan warganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Mungkin bisa mengenalkan diri lebih dahulu Kak. Halo. Halo. Hai. Oke, kenalin, aku Dia dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 23, dan kebetulan aku nggak sendiri, sama temen juga. Ya, halo semuanya, perkenalkan nama aku Aulia Rizky Bayun dari angkatan 24 prodi PPKN. Salam kenal. Iya. Oke, karena berdua ini kan HMP Demokratia ya. Iya. Kalau boleh tahu kakaknya dari divisi apa ya? Kebetulan kita bareng sedivisi, kita dari PSDM gitu. SDM itu kalau di Ganesha itu mungkin seperti POK mungkin ya? Betul, jadi kayak kaderisasinya di organisasi gitu. Oke, mungkin kalau boleh tahu nih program terdekat dari HMP Demokratia itu apa ya Kak? Program terdekat dari HMP Demokratia ini nanti ada upgrading. Nah, kebetulan ketua pelaksananya juga ada di sini. Oke. Nah, kita tahu hidup di era sekarang penuh tantangan dari media sosial yang kadang bikin overthinking sampai perbedaan pendapat dan bisa bikin baper. Tapi pernah nggak sih kita mikir gimana sih Pancasila bisa jadi kompas moral di tengah semua itu? Bung Karno pernah bilang, aku tidak mengatakan aku yang menciptakan Pancasila. Apa yang aku kerjakan adalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Nah, 5 butir mutiara itu adalah Pancasila yang bukan cuma sejarah semata, tapi juga nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari toleransi, gotong royong, sampai semangat persatuan. Tapi jujur aja, di era digital kayak sekarang, gimana sih cara kita Gen Z menghidupkan nilai-nilai itu? Apakah kita masih bisa merasakan semangat gotong royong di tengah individualisme media sosial? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maksudnya kita tanyakan ke Kak Diah dan Kak Aulia. Oke, pertama untuk Kak Ayu, Kak Diah, ketika mendengar kata Pancasila, apa hal pertama yang terlintas di pikiran Kak Diah sebagai mahasiswa Gen Z? Dari aku sendiri sebenarnya banyak ya, kita kalau dengar kata Pancasila gitu banyak banget. Tapi kalau dari aku, awal pertama dikenalkan Pancasila nih ketika duduk di SD gitu ya. Ya, Pancasila itu sebagai dasar negara gitu ya. Tapi makin kesini tuh sebenarnya banyak banget gitu loh istilah-istilahnya gitu. Seperti apa saja? Mungkin kalau misalkan kita kenal lebih jauh gitu lah, sebagai selain dari dasar negara itu ya kita, ya Pancasila tuh bisa dikatakan sebagai pandangan hidup gitu. Terus juga pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara gitu ya. Terus juga ada sebagai ideologi negara. Terus juga bisa sebagai filsafat negara gitu loh. Nah, dari ke beberapa istilah tersebut tuh sebenarnya banyak arti gitu loh. Nah, mungkin kalau misalkan kita lebih diutamakan itu kalau misalkan Pancasila itu sebagai dasar negara itu sendiri. Oke, teman-teman. Oke, ini pertanyaan untuk Kak Aulia ya. Iya. Jika Pancasila itu bukan sekedar dasar negara, tapi juga gaya hidup, menurut Kak Aulia nih, gaya hidup seperti apa yang mencerminkan nilai-nilainya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut aku gaya hidup yang apa ya, sederhana
terus bisa buat jadi pandangan hidup gitu ya, buat kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya itu dalam hal kecil itu bisa kayak kita saling menghargai, terus saling menghargai perbedaan gitu. Dan hal kecil itu bisa kayak contohnya kita saling gotong royong atau mungkin kerja kelompok bareng gitu. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga untuk Kak Aulia, bagaimana jika Pancasila dan manusia? Menurut kalian, menurut Kak Aulia, yaitu tipe orang seperti apa? Misalnya bijak, fleksibel atau justru kaku? Kalau dari aku keren banget ya kalau misalnya Pancasila itu jadi manusia, jadi sosok yang bijaksana, bertanggung jawab, terus mungkin punya rasa simpati dan juga empati yang tinggi. Jadi dia bisa kalau misalnya ada konflik itu dia bisa menjadi penengah gitu ya buat diantara mereka gitu. Menurut aku kayak gitu sih. Oke, terima kasih. Next ya, menurut Kak Dia, sila mana yang paling relatable untuk Gen Z dan mana yang paling diabaikan? Menurut aku dari kalau misalkan dikasih pertanyaan sila mana yang paling relate dan mungkin mana yang sering diabaikan gitu loh. Cukup sulit ya dibilang gitu karena Pancasila sendiri itu adalah salah satu kesatuan yang dimana itu tuh nggak bisa dipisahkan gitu loh. Jadi ketika kita disuruh milih nih, kita bingung gitu karena sila di dalam Pancasila itu ya harusnya semuanya kita taati gitu loh. Dan menurut aku kalau misalkan dibilang relate gitu, semuanya relate dengan Gen Z gitu. Kayak kita tuh dalam kehidupan bermahasiswa gitu di UNS sendiri gitu. Itu kan kita disatukan dari berbagai kalangan gitu ya. Ada yang mungkin generasi X, ada yang masih belum lulus gitu ya. Terus juga kita dari generasi Gen Z, terus mungkin ada yang dari Solo, ada yang dari Sumatera, dan itu kan menyatukan satu kesatuan gitu dalam satu lingkup. Nah, dan kita tuh harusnya juga menjadikan itu sebagai peluang gitu loh. Dan menurut aku ketika ditanya kenapa ada sila yang diabaikan gitu, sebenarnya secara ideal gitu loh, Pancasila dengan realitasnya itu masih banyak ketimpangan gitu loh. Jadi ketika ditanya suruh milih itu kayak agak susah juga gitu karena dalam setiap sila itu juga harusnya sila nggak seharusnya sih tapi memang gitu saling menjiwai dan juga saling berkaitan seperti itu. Jadi mereka itu tidak bisa dipisahkan seperti itu. Jadi tidak bisa dipisahkan dan jadi satu kesatuan. Betul. Dan tidak ada yang spesifik yang itu yang relate atau yang diabaikan, tidak ada. Iya, dan menurut aku semuanya relate sih karena Gen Z pastinya semuanya tahu. Dan kalau misalkan dibilang diabaikan, masih ada gap dari setiap silanya itu. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya untuk Kak ya. Kakak pernah nggak mengalami dilema antara idealisme Pancasila dan realita hidup Mas? Misalnya soal keadilan kampus atau solidaritas organisasi. Sebenarnya cukup menarik ya untuk membahas ini karena kita berdampingan terus gitu loh. Sebenarnya kalau misalkan dibilang idealisme, Pancasila ini kan ada karena nilai-nilai historikal gitu loh, yang dimana kemudian dirumuskan dan diidealisasikan gitu loh. Jadi secara nggak langsung kita tuh sebenarnya dalam diri kita tuh udah ada Pancasila, tapi kita kurang menghidupkan gitu loh. Dan menurut aku pastinya ada gitu loh dalam kita sehari-hari, apalagi kalau misalkan mungkin kalau di keadilan kampus banyak, akan tetapi sangat sulit ya kalau misalkan kita bahas karena cukup krusial banget gitu loh kalau misalkan terkait keadilan kampus. Nah tapi mungkin kalau misalkan dari segi solidaritas organisasi nih mungkin ada ketimpangan gitu loh, dimana kita itu seharusnya jadi manusia yang adil dan beradab gitu loh, salah satu silanya yang kedua gitu.
Akan tetapi kita di organisasi itu terkadang ada beberapa pendapat yang dimana kita tuh belum bisa adil untuk menyikapi hal tersebut gitu loh. Atau mungkin kita dalam bermedia sosial ya di era sekarang yang sering banget kayak misal kita harus bermedia sosial dengan baik gitu dan sebagainya. Kan tapi kadang tuh Gen Z tuh malah kayak ya udah malah dijadikan kayak tindak bullying dan lain sebagainya kan masih banget gitu loh. Jadi di sini menggambarkan bahwasanya antara idealisme dengan realitanya itu masih banyak ketimpangan gitu loh. Nggak hanya di sila kedua itu, akan tetapi dari sila 1 sampai ke 5 itu tuh masih ada ketimpangan gitu loh. Gitu. Nah, untuk solidaritas organisasi apakah pernah Pernah sih, kayak mungkin terkait ya itu tadi kita kadang bilang kalau misalkan kita tuh harus menghargai pendapat orang lain. Kita dalam organisasi kan ada banyak kepala gitu ibaratnya. Nah di sini tuh kita juga harus menyatukan kepala-kepala itu gimana pun caranya gitu. Akan tetapi masih ada beberapa orang yang belum sadar bahwasanya dengan pilihan tengah gitu ya. Mungkin kita kadang kok ngerasa nggak suka ya dengan pendapat itu, tapi kan memang pendapat itu tuh diambil jalan tengah gitu loh. Dengan adanya itu ya kita bisa merasa adil tuh dari situ gitu loh. Nah ya kalau misalkan kita nggak bisa menghargai pendapat tersebut ya itu nanti juga akan berimpact ke diri kita gitu loh. Gitu sih. Oh, berarti untuk mengatasi hal tersebut harus menerima. Iya, karena memang kita kan dalam kehidupan gitu ya, itu tuh kita hidup nggak sendiri gitu loh ya, masih ada kepala-kepala yang lain, manusia-manusia yang lain. Jadi ketika kita bertemu di suatu tempat, apalagi mungkin kalau Mas Irfan sama Mas Andrizal kayak di HMP Ganesha gitu loh. Nah aku di HMP Demokratia, jadi tuh kayak harus bisa menghargai, dan apalagi kalau misalnya mau terjun dalam organisasi ya kita harus siap dong untuk kayak mengolah rasa gitu loh. Jadi kita harus bisa meredam emosi gitu, nggak hanya mementingkan kepentingan kita sendiri, apalagi kalau di organisasi itu kan kita harus mengedepankan kepentingan bersama gitu loh, kayak gitu. Selanjutnya pertanyaan untuk Pak Aulia, ini pertanyaan ke-6. Apa tantangan utama dalam menanamkan nilai Pancasila di tengah budaya digital dan arus globalisasi yang lekat dengan Gen Z? Menurut aku itu tantangan yang paling gede itu dibanjirin sama informasi ya, yang kadang kita dapat dari sosmed, misal lihat TikTok atau mungkin yang lainnya, yang kadang bikin kita itu kurang menyeleksi gitu ya. Jadi kadang kita sendiri tuh jadi berpendapat yang mungkin bisa bikin hoax atau mungkin kesalahpahaman karena saling berbeda pendapat gitu kan, berbeda pandangan gitu. Dan untuk ngatasin itu tuh mungkin kita harus sadar dulu, karena dari nilai Pancasila yang buat saling menghargai pendapat orang lain gitu kan, nggak saling ngejudge gitu. Karena sering banget di komentar-komentar di sosmed itu pasti saling ngejudge, saling nggak menghargai gitu kan. Iya gitu. Kita seperti seakan tuh dirinya paling benar. Iya, gitu. paling benar. Tapi itu kebanyakan tuh kayak akunnya itu akun bodong gitu loh, yang Betul banget. PP-nya itu nggak ada, terus pengikutnya sedikit, pengikutnya banyak. Betul. Jadi kayak lebih kita tuh harusnya berkaca diri juga gitu loh. Dan dengan adanya teknologi gitu-gitu juga kita tuh harus menggunakannya sebagai peluang gitu loh. Jadi jangan digunakan untuk disinformasi atau penyebaran hoax atau kebencian seperti itu. Untuk mengatasi orang-orang tersebut, menurut kalian? Mungkin dari aku dulu ya. Kalau dari aku pribadi ya kita yang pertama kita harus melek akan teknologi itu seperti apa gitu loh. Jadi dengan adanya teknologi itu kita gunakan sebagai peluang. Misal kita kan bisa mengakses semuanya dengan mudah gitu loh. Mulai mungkin dari nasional, internasional, berita-berita tuh gampang banget masuk gitu loh. Nah dengan adanya itu kita juga bisa dong harusnya dengan adanya berita ini aku bisa nih berpikir lebih kritis gitu loh. Aku bisa nih menganalisis masalah terkait isu mungkin kalau misalkan di aku kewarganegaraan gitu ya. Nah
kita bisa gunakan hal itu untuk meningkatkan critical thinking kita gitu loh, daripada kita menjudge orang yang dimana sebenarnya nggak ada kaitannya loh sama hidup kita gitu loh. Jadi itu lebih baik. Dan menurut aku solusi yang lainnya ya kita harus pintar-pintar menyaring gitu loh, karena kalau nggak dari diri kita ya gimana gitu loh. Iya, kalau dari aku sendiri itu mungkin kita harus sadar dulu ya, kayak apa ya, mungkin yang dirasakan sama orang lain atau sama kita tuh beda gitu kan, kapasitas orang-orang kan beda-beda ya, jadi kayak belum tentu apa yang belum tentu kuat bagi kita, belum tentu itu bisa kuat untuk orang lain juga gitu. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu, sadar diri sendiri dulu, kesadaran diri sendiri dulu. Dan termasuk itu kan kayak misalkan kita nyebar hoax atau kebencian itu kan kayak melanggar nilai-nilai Pancasila juga gitu loh kan, itu juga termasuk tindak bullying gitu loh. Seharusnya itu juga nggak harus dilakukan gitu, apalagi kita tuh Gen Z gitu loh yang megang estafet kepemimpinan selanjutnya gitu. Apalagi kan kalau kalau penyebaran berita yang nggak benar kan juga bisa kena pidana juga, itu bahaya banget. Nah, selanjutnya kayak enggak membukanya pada tanggal 1 Juni kan Pancasila ulang tahun. Iya. Nah, tapi coba bayangkan jika sejak awal tidak ada Pancasila, apa yang terjadi di Indonesia? Menurut aku terombang-ambing kali ya. Kayak misal kita di laut gitu, kita kapalnya gitu terombang-ambing gitu. Terus kayak misal kita lemes nih kakinya kayak nggak ada tulang gitu loh. Jadi tuh kayak kita tuh goyah banget gitu loh. Nah misal kita nggak ada ideologi yang mengisi gitu loh. Sebenarnya sedikit spoiler ya teman-teman. Pancasila itu sebenarnya kalau disebut ideologi itu cukup sulit gitu. Mungkin ini bisa jadi daging banget buat teman-teman kayak. Kita menelisik lebih jauh gitu. Kenapa sulit untuk dibilang sebagai ideologi? Karena Pancasila itu berbeda dengan ideologi yang ada di Barat. Kalau misalkan teman-teman pernah dengar, oh ada ideologi liberalisme, terus ada komunisme, feminisme gitu. Itu berbeda dengan yang lainnya, dengan Pancasila sendiri gitu. Kalau ideologi yang ada di Barat itu kan hasil pemikiran dari satu orang. Sedangkan kalau misalkan kita tahu Pancasila ini bukan dari pemikiran satu orang gitu loh, dari beberapa orang yang mengalami beberapa fase pembibitan, terus ada fase perumusan, terus ada pengesahan gitu. Dan itu tuh nggak hanya dari pemikirannya Soekarno aja, bahkan Soekarno itu di pidatonya tanggal 1 Juni 1945 dia tuh nggak bilang kalau misalkan Pancasila itu sebagai ideologi, malah dia tuh bilang bahwasanya Pancasila itu sebagai filosofi Grundslag yang dimana dia itu sebagai pandangan hidup gitu. Terus bahkan Rocky Gerung pun juga bilang kalau misalkan Pancasila ini nggak bisa nih kalau misalkan dijadikan ideologi karena bukan pendapat dari satu orang gitu loh. Dan akan tetapi kalau misalkan ngelihat dari pendapat tokoh lain, bisa kok Pancasila ini masuk ke dalam ideologi tapi ideologinya terbuka. Nah misal kakak-kakaknya pernah dengar, oh ada ideologi terbuka, ada ideologi tertutup gitu. Nah Pancasila ini masuk di ideologi terbuka. Kalau misalkan kita lihat ada spektrum gitu ya, ada garis, satu garis yang menggambarkan di mana letak Pancasila, apakah di kanan atau di kiri. Nah Pancasila itu ada di tengah gitu, karena dia moderat, dia tuh seimbang gitu. Dia nggak memihak kepentingan individu itu, nggak memihak kepentingan dari pemangku kebijakan, jadi posisinya di tengah. Dan kalau misalkan dibilang jadi Pancasila ini kalau misalkan nggak ada gitu, kita tuh terombang-ambing gitu loh. Jadi kalau misalkan kita berat ke kita sendiri, ke rakyat, ya kita susah gitu loh, karena nggak ada yang mengatur, nanti masyarakat seenaknya gitu. Kalau misalkan kalian bandingkan dengan negara yang luar kayak Amerika gitu kan, kayak mereka bebas banget gitu loh. Nah terus misalkan kita berat ke pemangku kebijakan, berat juga di masyarakat gitu. Nah dengan adanya ide Pancasila ini itu jadi penengah dan juga pemersatu gitu loh, karena kita kan banyak keberagaman suku, budaya gitu. Nah dengan adanya Pancasila ini sebagai penengah mereka gitu loh. Dan selain itu juga dengan adanya Pancasila ini tuh nggak ada ideologi yang menggantikan yang nggak netral gitu. Misal ada ideologi liberalisme, komunisme itu tuh nggak masuk gitu loh, karena kan itu nggak netral. Nah dengan adanya Pancasila ini itu tuh netral gitu loh.
Walaupun mungkin masih ada ketimpangan yang tadi aku bilang. Aku mau tanya, apakah itu Pancasila itu mulai dari sekolah dari komunis? Enggak, karena itu ya beda ya. Iya. Beda. Beda. Kalau menurut Kak Dia dan Kak Ule itu nilai Pancasila itu udah diaplikasikan di Indonesia apa belum sih? Kalau nilai-nilainya itu menurut kalian udah terlaksana apa belum gitu loh kalau sekarang ini? Mungkin dari awal dulu deh. Oke, dari aku nilai-nilai Pancasila yang udah terlaksana atau belum? Menurut aku sih udah ya, karena dari nilai nilai ke-1, nilai ke-2, nilai ke-3 dan sampai nilai ke-5 itu menurut aku itu udah terlaksana. Cuma emang masih beberapa ada yang Miss gitu ya. masih ada. Dan buat contoh-contoh kecil juga udah banyak kita terapin gitu. Menurut aku kayak gitu sih. Dan kalau misalkan kita lihat nih di media sosial gitu loh, bahkan ya tadi yang aku bilang masih ada gap gitu loh, bahkan kayak seharusnya misal di kalangan kampus gitu loh, harusnya pemangku kebijakan di kampus kayak dosen, rektor itu tuh harusnya melindungi, tapi kan ada beberapa di oknum-oknum kampus nih, di kampus manapun itu pasti ada nih yang ngelakuin kayak pelecehan seksual, dan itu kan itu melanggar nilai-nilai Pancasila gitu loh. Kalau misalkan teman-teman tahu di media sosial masih banyak kan kayak kasus-kasus kayak gitu. Jadi tuh kayak sebenarnya Pancasila tuh udah diterapin gitu loh. Bahkan kita tuh sebenarnya udah ada Pancasilanya nih dalam diri kita, tapi kita tuh nggak menyadari gitu loh. Kayak masih belum menghidupkan gitu. Bisa kasih contohnya nggak? Tadi kan di dalam diri itu bagaimana? Misal kalau misalkan kita misal ada si A dan si B gitu ya, dia itu berbeda kepercayaan gitu loh. Akan tetapi secara nggak langsung keduanya itu mungkin memiliki sifat yang kayak sama-sama menghargai, walaupun mereka tuh sebenarnya nggak ingat Pancasila ketika melakukan hal tersebut. Nah itu tandanya kita tuh udah ada di dalam diri kita gitu loh. Mungkin Kak Irfan dan Kak Afrizal ini udah tahu dong, kayak misal ketika melakukan sesuatu gitu, misal dalam berorganisasi gitu ya, oh aku harus menghargai pendapat orang lain nih, itu berarti dalam diri kita tuh sebenarnya udah ada Pancasila, tapi kita tuh nggak menyadari gitu loh. Jadi kayak ya perlu kita hidupkan biar kita tuh tahu dan kita bisa menjadikan Pancasila itu sebagai pedoman hidup kita gitu loh. Mungkin last question ya, ini untuk Mbak Dia dan Mbak Obi aja berdua. Bagaimana sih harapan kalian terhadap peran Gen Z dalam menjaga dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila ke depan? Oke, mungkin dari Kak Obi ya. Dari aku mungkin yang pertama itu kita harus saling merangkul, terus kita itu harus bisa introspeksi diri gitu, karena kalau misalnya kita itu nggak saling merangkul, kita nggak introspeksi diri kayak tadi contoh-contohnya, nanti kita bisa saling ngejudge karena kita nggak introspeksi diri gitu. Lagian juga gimana ya, kayak kalau misal bukan kita itu nanti siapa lagi yang bakal ngebangun atau ngehidupin Pancasila itu gitu. Nah mungkin kalau dari aku nambahin sedikit dari awal karena kurang lebih sama ya. Kalau dari aku tuh kita sebagai generasi muda gitu loh, yang dimana bakalan nerusin estafet kepemimpinan, atau kalau misalkan banyak orang bilang tuh agent of change gitu lah kita tuh. Nah kita tuh harus bisa memanfaatkan peluang-peluang yang sebenarnya bisa kok dijadiin peluang gitu. Ada beberapa mungkin tantangan, misal teknologi yang misalkan arusnya tuh berkembang cepat, budaya digital itu juga banyak mempengaruhi, tapi sebenarnya dari balik tantangan itu tuh bisa kok kita jadiin peluang gitu. Misal dengan adanya teknologi kita juga bisa kok berpikir lebih kritis, kita bisa lebih berinovasi, kita lebih bisa mengkampanyekan Pancasila gitu loh. Jadi kita tuh nggak hanya hafal sekedar di mata kuliah atau buku pelajaran itu, tapi kita juga bisa memaknai dan mengimplementasikan itu gitu loh. Nah ketika kita udah bisa mengimplementasikan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari,
itu udah termasuk dalam keberhasilan Pancasila gitu loh. Nah selain itu juga kan kita di UNS ini kan banyak banget ya, kayak misal ada yang dari agama Hindu, Buddha, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Islam. Terus kalau misalkan dari tempat wilayah itu kan berbeda-beda. Nah dengan adanya keberagaman itu kita juga bisa jadi peluang. Misal aku dari Solo gitu, nah aku dari Banyumas gitu loh. Dengan keberbedaan itu tuh kita bisa bertukar pikiran, oh ternyata di Banyumas tuh ada ini loh, ada kebudayaan ini gitu. Terus di Solo oh ada kebudayaan ini gitu. Kita bisa bertukar pikiran, dan dengan kita bertukar pikiran tuh kita jadi lebih tahu gitu loh. Dan kenapa nggak kita gunain untuk berpikir lebih jauh dan mengenal Pancasila dan kebudayaan itu lebih jauh gitu. Itu sih. Oke, jadi itulah obrolan kita hari ini di episode Pancasila Era Gen Z, dari sejarah hingga ke realita kehidupan. Dari akar sejarah Pancasila hingga bagaimana nilai-nilainya hidup dan dihidupkan kembali oleh generasi muda saat ini. Kita bisa melihat bahwa Pancasila ini bukan hanya teks di lembaran sejarah, tetapi juga pedoman dalam menghadapi tantangan zaman. Sebagai Gen Z, kita punya peran penting, bukan hanya memahami Pancasila, tapi juga mengaplikasikannya dalam aktivitas sehari-hari. Terima kasih Sobat Ganesha udah selalu setia buat ngedengerin kita di setiap episode serunya, termasuk episode kali ini. Pancasila Era Gen Z, gelorakan nilai era baru nasionalisme zaman. Aku Afrizal Dan aku Irfan. pamit undur diri. See you next time. Yeah.